Learners, hari ini kita bakal belajar what is nouns. Apa itu nouns? Oke, nah buat kalian nih yang masih pemula atau mau belajar bahasa Inggris dari awal, kalian harus paham dulu nih apa itu nouns. Karena nouns ini itu wajib ada di suatu kalimat. Kalau nggak ada nouns, itu nanti kalimatnya akan ngegantung. Nggak mau kan hubungan kalian digantungin, belajar aja digantungin. Masa hubungan digantungin? Kebalik maksudnya. Hubungan aja digantungin, masa belajar juga digantungin? Pokoknya gitu deh. Yaudah, kita langsung aja ya ke berikutnya. Nggak ngerti lagi pokoknya. Kalian harus dengerin sampai akhir. Biar apa? Biar nggak ngegantung. Oke. Nouns. Nouns itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Nah, tapi kalian apa sih kata benda? Oke, langsung aja. Dalam kalimat itu ada subject, verb, and object. Nah, biasanya nouns ini mengisi bagian subjek atau objek atau keduanya. Maksudnya apa? Nah, contohnya nih, kata benda itu bisa berupa orang, people, atau bisa juga place, nama tempat, atau bisa juga animals, hewan, atau bisa juga things, benda-benda yang ada di sekitar kamu itu bisa menjadi subjek maupun objek. Nah, jadi catatan pertama yaitu nouns adalah kata benda yang dimana dia itu dalam suatu kalimat mengisi posisi bagian subjek atau objek atau bisa keduanya. Oke, lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, tadi udah bahas subjek dan objek ya. Nah, sekarang kita contoh kalimatnya langsung aja dalam bahasa Inggris, nggak usah bertele-tele. Di sini ada seorang wanita, katakanlah kita panggil dia Melly. Nah, di sini ada sebuah kalimat nih. Melly took an elephant picture. Di sini Melly-nya adalah subjek, verb-nya adalah took, mengambil. Mengambil apa? Mengambil gambar gajah. Gajahnya sebagai objek. Nah, disinilah fungsinya nouns. Karena kalau tidak ada yang melakukan tindakan atau dikenai tindakan, ya jadinya ngegantung. Coba kalau misalkan nggak pakai Melly sama elephant. Took an, ngambil apa? Ngambil gambar apa gitu kan. Nah, jadi makanya di sini kita membutuhkan nouns. Karena nouns itu penting banget. Kalau nggak ada nouns, apa? Kalimat jadi motor. Kalimat jadi apa? Ngegantung. Nah, di sini nouns-nya, subjeknya adalah si Melly nih. Yang cewek ini ceritanya namanya Melly. Dan objeknya adalah si gajah. Si hewan nih, animals. Melly took an elephant picture. Oke, tidak sampai di situ saja karena nouns itu ada dua tipe. Ada countable nouns and uncountable nouns. Countable and uncountable. Apa itu countable dan uncountable? Kita langsung ke penjelasan berikutnya. Oke, countable nouns. Countable nouns itu adalah kata benda yang wujudnya bisa dihitung dan mempunyai, typo, udah pokoknya nih pakai i lah ya ceritanya, mempunyai bentuk jamak atau banyak. Contohnya apel. Nah, apel di sini wujudnya kelihatan nih, bisa dihitung. Nah, di sini kita punya, oke, kalau satu apel bahasa Inggrisnya one apple atau an apple. Di sini itu artinya sebuah ya. Jadi akan ada satu, kita bisa pakai an. Nah, lalu kalau misalkan apelnya ada dua, nah ini nih bisa dihitung kan, ada satu, ada dua. Berarti kita bisa dalam bahasa Inggrisnya two apples. Nah, catatan nih buat kalian. Kalau kata bendanya lebih dari satu dan itu bisa dihitung, kalian wajib menambahkan s atau is. Nah, ini ada ketentuannya nih, yang ditambahkan S yang kayak gimana, IS yang kayak gimana. Kalian bisa explore sendiri lah ya ilmu ini. Oke, nah jadi two apples. Ditambahkan S ya. Nah, lalu contoh berikutnya, misalkan di sini ada butterfly. Kalau butterfly-nya ada satu, ya seperti tadi, a butterfly. Dan kalau butterfly-nya ada banyak, many butterflies. Nah, ini ditambahkan is. Karena belakangnya itu y. Jadi, y-nya diubah menjadi i. Berarti is. So, ini many butterflies. Kupu-kupu bisa dihitung ya wujudnya. Oke. Tapi kalau kupu-kupunya ada banyak, ya udahlah, nggak usah dihitung. Bilang aja many, banyak. Ya nggak sih?
nggak usah dihitung ada berapa banyak kupu-kupu. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau countable bisa dihitung gitu. Jadi di sini kita pakai tambahan S atau IS. Nah, sekarang bagaimana yang irregular nouns? Jadi kan tadi ditambahkan S atau IS. Sedangkan ada beberapa kata benda yang bentuknya tuh nggak beraturan. Jadi kalau jumlahnya banyak itu bisa berubah. Nggak ditambahkan S atau IS. Contohnya di sini ada mouse, tikus. Kalau tikusnya ada banyak jadi mice. Terus kaki, foot. Kalau kakinya ada 2 atau ada banyak, serem juga sih ada banyak. Ya pokoknya kalau kakinya ada 2 atau lebih dari 1 deh, itu jadi feet. Nah, terus ada angsa juga nih, goose, jadi geese. Nah, dan ada masih beberapa kata benda lainnya yang bentuknya irregular, tidak beraturan. Kalian bisa explore sendiri ya, kata benda apa lagi yang irregular. Atau kalau kalian ingin sharing ke teman-teman yang lagi dengerin, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Nah, sekarang nih yang agak tricky atau agak sulit itu uncountable nouns. Karena ini banyak banget nih syaratnya. Pokoknya kalau kalian ada catatan, ambil catatan. Atau kalian mau nontonin video ini terus berulang-ulang, aku senang. Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi kalau misalkan uncountable nouns itu kata benda yang tidak bisa dihitung dan tidak mempunyai bentuk jamak. Jadi nggak ada tuh yang namanya 2 ini, 3 itu, 4 itu. Karena dia nggak punya bentuk jamak. Karena kita nggak bisa ngitung. Contohnya apa? Contohnya itu kata benda yang berupa oh ya, sorry, kelewat. Jadi kalau untuk uncountable nouns itu kata bendanya tidak ditambahkan S atau IS. Jadi ya tetap aja kata bendanya seperti ini gitu. Karena dia tidak mempunyai bentuk jamak, ngapain juga ditambahin S atau IS. Oke? Nah, terus syarat pertama uncountable nouns itu berupa cairan. Contoh kayak water, tea, milk, atau apalagi. Cairan apalagi yang kalian tahu, kalian bisa ya explore sendiri ya. Nah, di sini kayak water, tea, milk, itu nggak bisa tuh. Two waters, itu salah. Many teas, itu juga salah. Some milks, itu juga salah. Jadi, tidak ditambahkan S ya, karena uncountable nouns. Ya water, water aja. Atau tea, tea aja. Atau milk, milk aja. Misalnya, I need water, nggak pakai juga ya, karena nggak bisa dihitung, jadi nggak bisa dipakai sebuah, sebuah, nggak bisa. Oke, lalu next, apalagi selain cairan? Biasanya berupa makanan atau partikel-partikel kecil. Nah, di sini rice, nasi. Jelas kita nggak bisa hitung, karena ya kecil-kecil kalian rela apa ngitungin satu-satu? Nggak bisa. Nggak bisa itu merepotkan. Gula juga sama. Apalagi gula, bentuknya bener-bener partikel kecil kan? Nah, roti. Jadi, kebanyakan makanan itu bentuknya adalah countable nouns. Kayak noodle, misalkan. Atau makanan apa lagi. Ya, kalian bisa explore sendiri juga. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya two rices, or many sugars, or some breads. Itu kagak ada. Karena, ya tadi, uncountable nouns tidak mempunyai bentuk jamak. Lalu apalagi kata benda abstrak, contohnya ya kayak information, advice, motivation, inspiration, sadness, luck, dan lain-lain. Karena kayak informasi, nasihat, motivasi itu tidak mempunyai bentuk jamak. Ini kata benda abstrak. Kalian bisa cari kata benda abstrak lainnya. Oke. Terus apalagi? Materials. Kayak paper, wood, plastic. Nah, materials ya. Atau cotton. Apalagi deh bahan-bahan. Apa alat-alat. Itu nggak bisa dihitung. Oke. Nah, tapi uncountable nouns bisa menjadi countable. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung bisa dijadiin countable. Gimana caranya? Aduh, kepleset lidah. Ya,
pokoknya gitu deh gimana caranya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan satuan atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebut quantifier. Quantifier. Jadi quantifier ini adalah dengan menambahkan satuan di depannya. Kita ambil contoh kata benda yang tadi itu tea ya. Nah, kita nggak bisa nih bikin ini there are 2 teas. Itu salah. Nah, tapi kita tambahkan satuannya. Nah, di sini kan tehnya di dalam cangkir. Nah, kita bisa hitung cangkirnya, karena cangkir itu bisa dihitung kan. Berarti kita bisa bilang, there are 2 cups of tea. Nah, 2 cups ini adalah quantifiernya. Jadi kan di sini cup itu cangkir bisa dihitung ya, countable. Nah, jadi yang kita hitung adalah cangkirnya. Jadi ada 2 cangkir teh. Nah, gitu ya. Jadi ini tehnya ngikut di dalam cangkir. Ya pokoknya gitu deh, yang kita hitung adalah cangkirnya. Yang dimana ada tehnya. Jadi ya gitu. Digabunginnya sama of. There are 2 cups of tea gitu. Atau contoh lagi kopi misalnya. There are 2 cups of coffee gitu. Ya gitu deh pokoknya. Terus contoh lain lagi ya. Kali aja kalian nggak puas sama contohnya. Tadi makanan misalnya bread, roti. Nah, ini kan ada potongan nih, potongan roti. Ya, kita bisa hitung potongannya. Karena potongannya kan wujudnya ini bisa dilihat kan, bisa dihitung kan. Tapi kita nggak bisa bilang ini tuh breads, nggak bisa. Jadi kita bilangnya I have 2 slices of bread. Slice ini adalah potongan. Lalu ditambahkan S. Karena tadi kalau bentuk jamak itu ditambahkan S atau IS kan. I have 2 slices of bread. Terus contoh lain lagi, ini misalkan sugar. Ya bisa sugar, bisa salt, apa aja deh. Pokoknya ini yang penting putih lah ya, yang berbentuk partikel kecil. Nah, kita hitung sendoknya aja. Jadi, 2 spoons of sugar. 2 sendok gula. Bukan 2 sugars, tapi 2 spoons of sugar. Seperti itu. Lagi. Nah, ini paper ya. Ini ceritanya paper. Ini ceritanya kertas ya. Kita hitung lembarannya. Jadi, kita tambahkan quantifiernya 2 sheets of paper. 2 sheets of paper. Nah, kita lihat kan di sini bread, sugar, dan papernya nggak ditambahin S. Tapi yang ditambahkan S adalah quantifiernya. Nah, karena ini adalah countable nouns. Yang bisa dihitung nih countable nouns. Sheets, spoons, slices, itu bisa dihitung. Oke, aku udah ngoceh banyak banget. Sekarang gantian kalian yang mikir. Kira-kira kalau kayak gini kalian bisa sebutnya apa ya? Coba tulis di kolom komentar. Oh ya, dan jangan lupa untuk share materi ini ke semua akun kalian lah pokoknya. Terus kalian like, kalian apain deh pokoknya biar kita bisa belajar bareng lagi. See you!